Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa berkumpul walaupun dalam media virtual. Dan mumpung masih suasana lebaran, saya mau ucapkan mohon maaf dulu untuk teman-teman semuanya kalau masih ada salah-salah kata dan perbuatan dalam perilaku saya sehari-hari. Oke, kali ini kita perkenalan dulu nih. Ada saya Alfian Muhammad Nur dengan NIM 081711733028 dan ada Fadel. Ya, saya sendiri dengan nama saya Muhammad Fadel Maulana, Teknik Biomedis 2017 dengan NIM 081711733038. Dan silahkan selanjutnya. Saya Adib dari Teknik Biomedis 2017 dengan NIM 081711733058. Saya yang terakhir, nama saya Stevi Sari Kusumaning Tias, sama dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga, NIM-nya 081711733018. Oke, kali ini kita akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol soal sistem cerdas. Nah, ya, kita akan membagi nih kurang lebih 3 topik lah. Ada soal apa sih itu sistem cerdas, dan yang kedua pengenalan terkait pakar, dan yang ketiga kita akan mengenal terkait ANN. Mungkin kita mulai dari apa itu sistem cerdas ya. Jadi sistem cerdas ini adalah mata kuliah yang kita ambil di semester 6. Iya, betul sekali. Sistem cerdas ini kita membicarakan tentang kalau dari saya pribadi, kita akan membicarakan tentang bagaimana kita mengaplikasikan kemampuan seorang pakar ke dalam suatu sistem kerja. Hal ini adalah program atau aplikasi. Kalau dari Saudara Fadel, gimana nih terkait sistem cerdas? Oke, jadi kalau misalkan yang saya tahu nih tentang sistem cerdas tuh dibagi menjadi 3 jenis sih. Ada yang paling tua bentuknya itu adalah AI atau Artificial Intelligence. Dia ini sistem cerdas paling tua dan mengaplikasikan tentang logika, simulasi logika manusia. Yang kedua ada fuzzy. Jadi fuzzy ini sistem cerdas yang berdasarkan dengan perasaan manusia. Jadi ini dipakai untuk menjawab kebingungan gitu, untuk menggunakan perasaan manusia. Yang terakhir adalah JST atau bahasa Inggrisnya ANN, Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan. Ini aplikasinya berdasarkan jaringan saraf pada manusia dengan menggunakan prinsip neuron dan sebagainya gitu. Jadi terdapat 3 jenis sih sistem cerdas ini gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan sama Stevi dan Adib. Ada yang mau menambahkan nih? Stevi atau Adib? Kalau dari aku, sistem cerdas itu mekanisme ketika program itu tidak sanggup menyelesaikan. Jadi kalau misal program biasa cuma pakai if sudah bisa jalan, kalau sistem cerdas nggak sesederhana itu. Gitu. Jadi ada gaya ciri khas tersendiri dalam menjalankan sistem cerdas ini ya. Betul. Ya, levelnya lebih tinggi daripada yang biasa-biasa. Oke, kalau dari Adib mungkin ada tambahan, Adib? Lebih sama sih, kalau aku sih sistem cerdas itu lebih ke AI, Artificial Intelligence. Jadi pemikiran dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Tapi mungkin sistem cerdas ini adalah istilah yang kita pakai untuk dalam pemahaman kuliah kita, mungkin kita bisa lebih mengenal sistem cerdas. Tapi kalau kita lihat di masyarakat umum nih, di masyarakat umum tuh kayak seperti ada robotik, terus kemudian ada software mulai diagnosis dan sebagainya. Kadang-kadang kan kita bilang kalau HP itu handphone pintar. Tapi ada juga yang bilang ini teknologi canggih. Jadi sebenarnya apakah cerdas dan canggih itu sama atau berbeda? Mungkin dari Fadel dulu nih, terkait sistem cerdas dan sistem canggih. Sebenarnya itu adalah sistem yang sama atau berbeda? Nah, sebenarnya kalau misalkan 2 hal ini
adalah dua hal yang berbeda sih, Ian. Jadi kita mengenal namanya sistem cerdas dan juga sistem canggih. Tadi Steffi sempat menyebutkan kalau misalkan sistem cerdas ini digunakan ketika perintah suatu sistem itu sudah tidak mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan if else itu. Jadi solusi yang ditawarkan adalah sistem cerdas yang bisa menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks gitu. Dan kalau misalkan kita ambil contoh sendiri ya tentang sistem cerdas dan sistem canggih, kalau sistem canggih itu ibaratnya kita punya kipas angin yang bisa mengatur sendiri suhunya berdasarkan sensor, itu masuknya sistem canggih gitu. Tapi kalau sistem cerdas tanpa tidak hanya bisa mengatur suhu, mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang lebih kompleks gitu. Mungkin bisa ditambahkan tentang sistem cerdas. Kalau menurut aku sendiri, sistem canggih itu pusatnya itu sensor. Jadi apapun yang pakai sensor itu bisa disebut dengan sistem canggih. Jadi tadi Ian kan tanya kalau smartphone itu menurutku itu sistem canggih, bukan sistem cerdas. Karena smartphone itu kan cuma pakai sensor, nggak ada kayak yang disebutkan awal tadi kayak fuzzy-nya itu nggak ada. Oke, mungkin kalau Alif ada tambahan bisa kalau menurutku sih kalau sistem cerdas itu ini otaknya ya. Kalau misalnya canggih itu alatnya gitu. Oke. Nah, ini juga seperti yang sempat kita bahas di pertemuan kedua. Jadi dari penjelasan yang kita dapatkan dari pertemuan kedua juga tadi lanjut ke benar yang apa kata Steffi. Jadi kalau sistem canggih itu dia lebih berfokus ke sensor. Jadi semisal kita ingin, semisal yang sekarang yang lagi rame deh, kan sekarang tuh lagi rame terkait bilik sterilisasi ya. Bilik sterilisasi itu bisa disebut sistem canggih karena ketika ada orang masuk di sana, kemudian kalau tidak salah inframerah ya sensornya. Jadi inframerah di atas bilik sterilisasi itu akan menyensor kalau sekarang ada orang nih yang sedang masuk ke dalam bilik, sehingga bilik itu akan mengeluarkan cairan desinfektan untuk membersihkan tubuh. Nah, kalau mungkin sistem canggih itu soal sensor, mana cara menjelaskan terkait data training ini dalam pengaplikasian sistem cerdas? Mungkin dari Steffi. Maksudnya data training gimana, Yan? Jadi kan membuat sistem ini belajar dari apa yang dimiliki seorang pakar. Karena kita tidak bisa langsung memberikan pengetahuan langsung ke sistem, pengetahuan langsung seorang pakar ke sistem, sehingga kita memerlukan data yang sudah dimiliki seorang pakar, data yang sudah dimiliki sebuah tim yang sudah tervalidasi, kemudian data ini kita berikan kepada sistem kerja, sehingga dia bisa menganalisis dan memberikan hasil kesimpulan. Nah, sehingga ketika kita ingin menciptakan sistem cerdas, ada yang kita kenal dengan namanya dataset, yaitu data training. Mungkin bisa dijelaskan terkait apa itu data training? Menurutku kalau data training itu data disebut juga data latih yang digunakan untuk melatih sistem atau program supaya dapat menyelesaikan sesuatu. Misalnya kalau kita ngasih data latih sistem untuk memprediksi sebuah huruf ya, misal huruf atau angka. Kita latih beberapa font, beberapa jenis bentuk angka, lalu kita training. Nah, nanti kalau kita ujikan, kita coba untuk sensor atau mendeteksi sebuah angka, sistem itu bisa mendeteksi nilai atau huruf yang akan dideteksi tersebut. Oke. Begitukah? Mungkin yang lain, ada pendapat lain? Jadi ini kita ngomongin dataset ya. Oke, kita ngomongin dataset dulu dari awal. Dataset ya.
ini sih sebenarnya nambahin sedikit tentang dataset. Sebenarnya ada hal menarik dari sistem cerdas gitu. Kalau kita ngomongin tentang dataset, si sistem cerdas ini tuh tidak perlu apa ya, kita bebas nih ngajarin dia tentang apa aja gitu. Tidak harus berdasarkan dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah gitu. Bisa juga kita memberikan dia sebuah false knowledge gitu, atau misalkan intisari-intisari yang salah sebagai datasetnya gitu. Jadi bukannya kita mengajarkan dia menjadi seorang sistem yang cerdas, tapi menjadi sistem yang apa ya, yang keliru gitu, atau misalkan sistem yang bukan cerdas tapi jadi sistem yang bodoh. Tapi kita meletakkan dataset yang salah tuh apakah ada tujuan tertentu? Sebenarnya ada. Jadi ibaratnya gini nih, kita melatih dia dengan dataset untuk menentukan knowledge kan. Tapi pasti kita akan suatu saat kita perlu memberi dia sesuatu yang ini nih salah nih, kita kasih 1 atau 2 data yang salah dari satu dataset yang kita berikan. Itu bisa mengajari si sistem cerdas ini untuk mengolah pola pikirnya gitu. Kalau yang ada dalam pikiran saya sih seperti itu ya. Oh, oke. Mungkin ada yang berbeda pendapat nih soal dataset yang salah. Adip? Enggak sih. Kalau menurutku ya garis besarnya sama. Jadi dataset untuk apa namanya melatih agar sistem cerdasnya ini bukan selalu benar ya, apa namanya, biar mendekati yang benar gitu. Oke. Tapi kalau dari aku pribadi sih, aku merasa kalau kita meletakkan dataset yang salah ke dalam sistem itu bisa menciptakan kerancuan dari sistem untuk analisis sih. Maksudnya ketika kita kan memberikan data yang benar ke sistem untuk dipelajari sehingga bisa menganalisis kalau semisal nanti kita kasih kondisi A ini kira-kira kesimpulannya apa, kita kasih kondisi B ini kesimpulannya apa. Nah, ketika kita memberikan data yang salah, menurut saya itu akan menyebabkan ini kerancuan di kesimpulannya nanti. Kalau dari saya seperti itu sih. Atau gimana dari kalian? Apa tidak bermasalah? Kalau menurut aku sendiri, mungkin kita bisa jadi nggak sengaja memberi data yang salah, karena kita belum tentu memasukkan keahlian pakar yang benar-benar bisa dibilang ahli. Bisa jadi kita menganggap pakar itu sudah ahli, tapi ternyata masih abal-abal. Jadi kita juga belum tahu dari data yang kita masukkan itu benar apa enggak gitu. Oh, oke. Mungkin yang lain? Oh, menarik juga kita ya. Tuh harus mengenali pakar. Jadi kita harus pilih-pilih pakar lah. Jangan sampai salah pakar. Oke. Artinya ibaratnya pemilihan pakar ini berpengaruh juga ya, Steph, untuk menjadi dasar sebuah sistem cerdas kita ya. Pasti, soalnya kan pakar kan dasarnya ilmunya dari mesin atau sistem itu kan. Kira-kira ciri-ciri seorang pakar tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan boleh tahu nih, soalnya kayak sepertinya tadi kita harus punya pakar yang benar nih. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu nggak ciri-ciri seorang pakar itu kayak gimana? Oke. Tapi tunggu, tadi kan kita sempat bicara soal pakar yang salah nih. Berarti nanti kan kita harus membandingkan pakar yang benar dan pakar yang salah. Bisa kita buat perbandingan kan. Pakar yang benar punya ciri seperti apa dan pakar yang istilahnya salah lah punya ciri seperti apa. Nah, ketika sistem tadi kita memiliki istilahnya dataset yang kurang tepat, itu mungkin akan menciptakan sistem yang tidak benar 100% ya, seperti itu ya. Jadi nanti kebenaran dari sistem kita ini sekian persen, tidak mencapai 100%. Apakah seperti itu? Ya, dengan kata lain, hasil dari sistem kita tuh tergantung sama pakar juga. Kalau pakarnya nggak ahli, ya hasilnya sistem juga
jelek gitu kan. Oh, oke. Lanjut tadi ke yang pengenalan pakar. Kalau terus Ciri-ciri menentukan pakar yang ahli atau enggak gimana nih supaya kita nggak salah pilih pakar gitu dan supaya sistem cerdas itu benar-benar menjadi sebuah sistem yang cerdas. Gimana ya? Kalau yang aku tahu, oke, lanjut. misal kita mau mencari pakar, kita kan mau wawancara dulu ya sama pakarnya itu supaya tahu pakarnya itu baik apa bagus apa enggak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tanya ke pakar, terus pakar langsung jawabnya to the point, itu mungkin bisa dibilang kalau pakar itu bisa kita gunakan untuk kita gunakan sebagai dataset untuk sistem kita. Kalau misalnya kita tanya pakar, terus pakarnya tanya jawabnya panjang lebar, mungkin pakar itu kurang ahli gitu. Menurutku sih gitu. Oke. Artinya kalau dia berbicara terlalu banyak dan membicarakan hal yang detail, bisa dikatakan dia belum bisa dikatakan dia adalah seorang pakar yang baik. Benar begitu, Steve? Bisa dibilang seperti itu. Karena pakar yang ahli itu langsung menjawab apa yang kita pertanyakan itulah yang dijawab. Jadi jawabannya itu nggak usah lari-lari ke mana-mana gitu. Jadi bisa dikatakan dia bisa langsung menemukan meaningful dari apa yang kita minta itu. Ya, benar. Sesuatu yang sangat meaningful. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan teman-teman soal menentukan seorang pakar nih, atau mungkin pernah dengar cerita-cerita kayak ada case-case kayak gitulah gitu. Pernah nggak teman-teman menemukan case sistem cerdas nih tapi dalam kondisi manusia gitu sebelum dia diaplikasikan ke mesin? Aku jawab ya. Oh ya boleh ya. Jadi kalau bentar. Jadi kalau aku kemarin sempat nonton film terkait tentang dokter, tapi drama Korea sih. Jadi terus aku nonton Dokter Romantik season 2. Nah, di episode pertama di season 2 tuh jadi ceritanya kalau di kedokteran mereka ya, aku nggak tahu kalau di Indonesia. Jadi ada namanya kayak konferensi tapi langsung operasi gitu. Jadi ada satu lawyer besar di tempat konferensi dan kemudian di sana tuh langsung menunjukkan live dari operasi pasien tertentu yang dilakukan oleh dokter. Nah, waktu itu tuh terkait dia terjadi luka di daerah paru-paru. Saya agak lupa ininya, tempat spesifiknya. Dan kemudian ketika berjalannya operasi itu terjadi ini seperti kesalahan yang dilakukan oleh tim dokternya sendiri, sehingga terjadi kebocoran darah kalau nggak salah. Kebocoran darah. Nah, kemudian kan di konferensi itu kan banyak yang nonton secara live kan. Jadi konferensinya di sebelah sini, kemudian di ruangan sebelah sana itu adalah bagian operasinya. Kemudian ada salah satu peserta konferensi, jadi dia menuliskan pesan dan akhirnya dikirimkan ke dokter yang bersangkutan. Dan ternyata hal yang dikirimkan tuh langsung tepat. Nah, kalau dari kasus itu, saya rasa pakar tuh dia bisa langsung menilai dari suatu kejadian besar maupun kejadian kecil, dia langsung bisa menilai kira-kira hal yang harus diketahui dari kasus ini itu apa? Hal yang harus diperbaiki dari kasus ini itu apa? Kalau dari saya seperti itu. Oke. Baik, menarik juga ya contohnya dari drama Korea. Oke. Biarin. Bermanfaat juga tontonannya. Kalau Adip gimana, Dip? Ada yang mau ditambahin nggak, Dip? Enggak sih. Yang menurutku pakar tuh harus gitu, nggak ngomongnya nggak bertele-tele, langsung ke point, to the point, langsung nggak usah panjang lebar. Tapi aku balik naik ke Ian lagi. Apakah si dokter yang memberikan solusi ke si dokter yang sedang melakukan operasi itu adalah orang yang lebih berpengalaman dari si ininya yang melakukan operasi?
kalau dilihat di episode-episode selanjutnya, memang dokter yang memberikan saran ini adalah salah satu dokter kepala di sebuah rumah sakit, namanya rumah sakit Doldam kalau nggak salah. Oke. Nah, dia itu dokter kepala. Jadi karena di daerah rumah sakit itu memang sedikit dokternya, akhirnya dokter kepala ini harus sering turun untuk melayani pasien. Jadi karena dokter yang ada di rumah sakit tersebut memang terbatas, sehingga dokter ini hampir setiap operasi bedah dalam selalu mengikuti operasi. Seperti itu. Oke. Jadi bisa dikatakan juga semakin banyak pengalaman dan juga semakin banyak ilmu kasus yang ditangani oleh si seorang pakar, ilmunya pun bakal bertambah ya. Iya, Dan betul. bisa dikatakan dia bisa langsung fokus untuk menemukan solusi dari permasalahan yang kita permasalahkan gitu, yang jadi permasalahan kita sehingga kita membuat sistem pakar. Oke. Jadi kalau misalkan kita simpulkan nih tentang seorang pakar ya, kalau yang aku tulis dari diskusi kita tadi bertiga tentang pakar, pakar itu adalah seorang yang tidak ngomong terlalu detail terhadap masalah yang dia katakan. Dia bisa menceritakan sesuatu yang meaningful, tepat sasaran, dan sesuai solusi yang dia berikan itu sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Dan yang terakhir, pengalaman juga menentukan tingkat kepakaran dari seseorang yang menjadi pakar tersebut. Iya. Gitu. Bisa dibilang gitu. Soalnya kemarin juga kita pas di kelas sempat bahas ini. Pakar itu, kalau kata Pak Sugi, pakar is about feelings. Masih ingat mungkin. Dan juga ada istilah terkait tacit knowledge ya. Jadi kalau pakar is about feelings tuh mungkin juga kalau dari contoh kasus yang tadi, walaupun dia tidak ada langsung di dalam operasinya, tapi dia bisa kira-kira merasa lah, oh ini di daerah sini yang terjadi masalah. Jadi pakar itu ketika dia punya pengalaman, ketika dia punya pengetahuan, hal itu bisa dituangkan dalam feelings dia. Jadi kadang-kadang menurut orang lain tidak mungkin ya, kalau kita kemarin sempat bahas, tidak mungkin, tapi menurut si pakar ini, akibat pengalamannya, dia bisa menilai kalau dari kasus ini yang perlu diperbaiki adalah hal tersebut. Mungkin seperti itu. Artinya ibaratnya pengalaman dan ilmunya si pakar itu yang kita tuangkan ke dalam sebuah algoritma komputer itu ya, yang kita sebut sebagai sistem cerdas tadi ya teman-teman. Iya. Oke. Nah, tapi pakar tuh bisa tanpa pengetahuan nggak ya? Ini sih menarik sih sebenarnya. Kalau yang kita sempat diskusikan di kelas itu kan tadi juga saya sudah pernah menyebutkan kalau kita itu ketika kita sebagai mahasiswa yang sedang berlatih untuk membuat suatu sistem cerdas, terkadang kita untuk buat latihannya kita boleh untuk bertindak seolah-olah menjadi pakar kalau yang kita dapat dari perkuliahan. Cuman di situ ada plus minusnya nih. Kira-kira menurut kalian gimana nih sebagai mahasiswa juga nih? Kira-kira boleh nggak kalau misalkan kita belum punya akses yang kuat atau misalkan kita hanya sedang berlatih untuk membuat sebuah sistem cerdas, boleh nggak kita mengadi-ngadi nih kalau katanya Keanu GL gitu, tentang kita mengadi-ngadi menjadi seorang pakar? Boleh nggak sih? Teman-teman? Kalau menurutku sih, kita kalau mau buat sistem cerdas dengan data yang nggak benar, bisa dibilang nggak benar, itu bisa aja. Cuma kan kita nggak bisa mengaplikasikan sistem cerdas tersebut ke dunia nyata kan. Soalnya kan bakal berbahaya. Tuh. Laku gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa secara umum dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan kita buat dan ketika kita cobain di lapangan ternyata dia bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan itu, apakah itu boleh gitu? Jika dia dengan kepakaran yang seadanya tapi dia bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan gitu. Apakah boleh seperti itu? Teman-teman? Kalau aku sendiri, hasil dari sistem kan tergantung sama pakar. Kalau pakarnya buruk, ya hasilnya kan buruk. Kalau pakarnya
bagus, hasilnya bagus. Jadi meskipun kita ngasihnya bagus, tapi kalau misalnya kita pengetahuannya masih kurang dan belum dicap sebagai pakar, aku bilang sih sistem cerdasnya tetap belum bisa dipakai ke dunia luar. Walaupun hasilnya tetap bagus. Makasih. Jadi kalau kita kan pasti di negara ini kan tanggung jawabnya besar ya. Misalnya kalau ketika kita terjun ke masyarakat tanggung jawabnya tuh besar. Sehingga ada yang kita butuh namanya lisensi. Jadi untuk menjadi seorang pakar dalam dunia kesehatan pun tidak bisa langsung ketika kita sudah ikut praktek dengan dokter-dokter karena memang kekurangan tenaga medis sehingga kita bisa ikut bertahun-tahun. Namun ketika kita tidak punya lisensi untuk mendapatkan gelar sebagai seorang pakar, sebagai dokter misalnya, saya rasa itu tidak bisa dikatakan seorang pakar yang pantas untuk kita masuk ke dalam sistem cerdas. Karena kalau kita menilai manusia dan sistem, ketika manusia terjun di lapangan, dia bisa memiliki faktor luck. Artinya, mungkin dia tidak merupakan seorang pakar, tapi bisa jadi ketika kasus tertentu dia bisa melakukan hal sesuai kebenaran, karena ada faktor luck tersebut. Sedangkan kalau di sistem kan tidak bisa kita pertimbangkan faktor luck tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi ada yang namanya faktor luck tadi ya. Oke. Nah, kalau misalkan gini nih, aku punya pertanyaan. Kalau misalkan untuk memperkuat kepakaran kita, misalkan kan level kepakaran saya adalah anak mahasiswa nih, mahasiswa semester 6 gitu. Kalau misalkan kita gabungkan ada lebih dari satu pakar yang menjadi referensi dalam suatu sistem cerdas, itu gimana sih teman-teman? Kalau menurut aku sih, banyak pakar belum tentu hasilnya juga lebih bagus. Kenapa begitu? Banyak meaningful dari seorang pakar juga belum tentu hasilnya juga lebih bagus gitu. Pakar yang benar-benar ahli itu yang benar-benar nanti akan menghasilkan hasil yang bagus gitu. Jadi menguatkan Stevie sih. Gimana tuh ya? Jadi kalau terlalu banyak pakar juga bisa kita bilang sistem jadi pusing gitu loh. Karena kan semisal ada 3 pakar nih. Dan kita menilai kalau pakar yang satu ini kebenarannya 90%. Pakar yang satu 50%. Pakar yang satu 60%. Jadi untuk menilai kebenaran sebuah sistem itu lebih rumit lagi gitu dibandingkan kita memiliki satu pakar. Jadi kalau sebaiknya kita memiliki satu pakar tapi yang benar-benar bisa dipercaya data-datanya. Oke. Jadi ada baiknya kita menemukan pakar yang sesuai dan juga pakar yang tadi yang sudah teruji atau tersertifikat sebagai pakar, dan juga lebih baik hanya satu pakar dibandingkan banyak pakar biar sistem kita buat tidak bingung dengan toxic knowledge yang dimiliki oleh pakar tersebut, bukan? Tacit, bukan toxic, tacit knowledge. Tacit knowledge. Oke. Oh ya, tacit knowledge itu ini sih, kalau kita baca pengertiannya tuh, tacit knowledge itu adalah kemampuan seorang pakar, tapi yang diutarakan secara langsung gitu. Jadi tacit knowledge itu adalah kemampuan seorang pakar yang disampaikan secara langsung. Jadi pengetahuan itu dibedakan menjadi 2. Jadi yang pertama ada explicit knowledge, yang kedua itu tadi tacit knowledge. Kalau explicit knowledge itu dia adalah kemampuan pakar yang nanti dituangkan ke dalam buku-buku, ke dalam jurnal penelitian. Nah itu menjadi pengetahuan yang akhirnya eksplisit gitu. Yang awalnya sudah disampaikan secara bentuk fisik. Sedangkan tacit knowledge itu pengetahuan yang memang dimiliki seorang pakar yang bisa kita ketahui ketika, kalau istilahnya yang kita pelajari kemarin ya, kemampuan seorang pakar yang kita tahu ketika kita tuh sudah bersama pakar itu, ketika kita tuh sudah ngobrol. Jadi ketika berbincang kita bisa mendapatkan to the point kalau ini nih seorang pakar yang kita pingin. Seperti itu. Iya. Paham. Jadi begitu ya tacit knowledge yang sering kita perbincangkan akhir-akhir ini. Mungkin teman-teman ya Steffi. Pertanyaan masalah explicit sama tadi explicit knowledge-nya.
Nah, kita kan kalau mau membuat sistem nggak bisa masukkan datanya bentuknya eksplisit kan. Nah, itu gimana caranya supaya data itu bisa tahu tentang kemampuan pakar gitu. Oke. Kan Aku jawab sistem ya. kan nggak bisa diceritain kan. Biasanya kan sistem kan taunya data, misalnya angka gitu. Nah, itu gimana? Nah, ini mungkin lebih ke kita dari apa namanya jumlah kasus yang pernah, kan kalau kita lihat jurnal itu kan ada nama peneliti ya, misal dari dokter siapa. Nah, kita bisa lihat juga dari sepak terjangnya di dunia medis seperti apa. Kalau misal kita bilang dalam dunia medis, jadi penelitiannya dia di bidang itu seberapa banyak. Kan kalau semisal dokter A meneliti di bidang demam berdarah ya, tahun ini dia bisa meneliti tentang demam berdarah, tahun depan dia bisa meneliti tentang demam berdarah. Artinya ketika dia sudah memiliki pengalaman itu dan kemudian diulang-ulang terus, artinya kan bisa kita bilang kalau tingkat kepakarannya ini bagus ya, bagus. Nah, untuk menilai dia tingkat kepakarannya mungkin kalau dari eksplisit seperti itu ya. Makanya karena kita ini membuat sistem yang istilahnya belum dipakai secara umum, sehingga dari eksplisit saja itu sudah cukup. Maksudnya hanya untuk sebagai prototype, untuk sebagai bahan belajar kita, dari explicit knowledge saja sudah cukup. Tapi ketika untuk sampai kemudian nanti alat ini bisa digunakan secara umum di masyarakat, kita kan pasti butuh kerjasama dari bidang medis. Kita juga harus menghubungi terkait validasi data penelitian dan sebagainya. Kalau dari saya seperti itu. Wow. Aku mau tanya lagi nih. Tadi kan kalau sistem cerdas kan yang dilihatkan dari kemampuan atau bisa dibilang tadi kan explicit knowledge-nya kan. Sementara sistem itu kan taunya bentuknya angka, nilai gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya explicit knowledge itu kan bentuknya kayak tanya jawab terus kita tahu misalnya terdiagnosa atau enggak gitu. Nah, itu caranya masukin injeksi untuk mesinnya itu gimana? Nah, ini nanti kita sebelum masuk ke sistem itu ada namanya ekstraksi ciri ya. Ciri. Ekstraksi ciri, ekstraksi fitur. Jadi semisal kita pakai contoh tadi deh, data demam berdarah. Pasti kan itu, semisal ada 100-an pasien, data yang kita ambil terkait sudah berapa lama pasien ini mengalami demam. Terus apakah muncul bercak-bercak merah di tubuh. Misal 2 itu dulu ya. Jadi ketika untuk pertanyaan pertama, sudah berapa pasien mengalami demam, bisa kita ubah menjadi satuan hari. Jadi berapa hari? Misal 12 hari, 5 hari, 7 hari. Dan kemudian data apakah muncul bercak merah, bisa kita ubah datanya jika muncul bercak merah menjadi angka 1, dan ketika tidak muncul bercak merah menjadi angka 0. Dan kemudian nanti dari ekstraksi ciri ini yang kita masukkan ke dalam sistem. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Adip atau Fadil? Oke, Dip duluan, Dip. Ya, Dip. Pertanyaannya apa tadi? Terkait ekstraksi ciri. Kan kita harus mengubah data dari pasien harus diubah datanya sehingga dimasukkan ke dalam sistem. Nah, bagaimana cara kita ini mengubah datanya? Ubah data. Oh. Waduh, kayaknya putus nih. Lanjut Fadil, coba Fadil. Oke, jadi tentang ini tadi tentang menginjekkan kecerdasan. Oh, ini Adipnya udah muncul lagi. Dip, silakan Dip. Jadi ekstraksi ciri kalau menurutku sama sih kayak Ian. Jadi misal ada beberapa ekstraksi ciri, misal kalau ini
tuh kemarin. Masuk Dip. Ya. Misal kalau ada nyeri otak di kepala ya, misal cirinya itu misal laki-laki terus umur terus misal nyeri kepala di bagian mananya gitu. Nah, kita bisa itu diganti dengan angka, misal laki-laki 1 dan perempuan 2. Terus kemudian kalau misal umur tuh bisa dikategorikan misal dari 0 sampai 20 itu 1, terus 20 sampai 30 itu 2, 30 sampai 60 bisa 3. Kemudian nyeri bagian kepala, misal bagian kepalanya misal nyerinya di bagian kanan itu 1, terus bagian kiri 2, bagian depan 3 gitu. Kalau menurutku gitu sih. Oke, itu penjelasan Adib tadi tuh memberi saya ini sih keingetan lagi tuh tugas sister yang sebelum TS kemarin gitu. Jadi ibaratnya ketika kita menjeksikan ke ilmu ke si sistem pakar kita tadi, kita juga perlu mengolah data sheet yang kita dapat tadi atau dataset yang kita dapat tadi ke dalam bentuk angka gitu. Karena sejatinya komputer itu nggak bakal ngerti tentang huruf gitu kan. Komputer tuh hanya bisa mengerti tentang informasi itu kita sudah diubah menjadi angka. Dan untuk lebih mudahnya, karena kita sebagai teknik biomedis itu kan kita kita bisa memanfaatkan algoritma yang udah ada gitu, seperti LVQ, linear vector quantization, terus ada backpropagation, terus ada apa lagi? ANN kan, artificial neural network, deep learning, machine learning, terus ada convolutional neural network dan sebagainya macamnya. Itu kita manfaatkan algoritmanya untuk mengolah si datasheet yang sudah kita ubah menjadi bentuk angka tadi. Nah, tapi ada perlu juga yang kita kan kita punya banyak datasheet nih, ibaratnya kalau kata Adib tadi ada sakit kepala, ada umur, jenis kelamin, terus jenis sakit kepalanya, terus tingkat sakit kepalanya itu ada yang ringan, sedang sama berat kan. Nah, kita sebagai engineer gitu ya, nggak bisa karena ini sistem pakar, kita perlu itu tadi yang toxic knowledge yang kita koordinasikan sama seorang pakar gitu. Jadi ibaratnya ketika kita menentukan angka 0, 1, 2, 3 itu harus kita konsultasikan juga sih menurutku untuk ke pakar gitu. Dan ibaratnya nanti dari suatu permasalahan, misalkan kayak tadi Adib itu ada 11 toxic knowledge yang kita dapat dari pakarnya. Tapi bisa jadi yang benar-benar meaningful, yang benar-benar berpengaruh banget untuk menentukan hasil deteksi dari penyakit dia itu hanya 3-4 saja gitu yang meaningful tentang ekstraksi cirinya gitu. Kalau yang aku dapat begitu sih, sepengetahuanku. Gimana teman-teman? Adakah yang ingin meluruskan kalau misalkan bengkok? Nah. Jadi ekstraksi ciri itu yang menentukan pakar ya? Apa kita yang sebagai engineer-nya? Ada itu nggak sih? Aku lupa sih. Kan kemarin sebelum UTS tuh ada, pas kita buat sistem, kan ada juga tuh. Jadi semisal dari 10 ekstraksi ciri, kita bisa ngambil 5 doang. Karena yang 5 ini paling berpengaruh dalam menentukan kesimpulan. Jadi ada metodenya, tapi saya agak lupa namanya. Mungkin bisa ditambahin. Ada nama itu kan, klasifikasinya. Iya, betul. Jadi bisa dibilang ekstraksi ciri itu dilakukan setelah kita melakukan uji coba gitu ya. Setelah dicoba-coba yang paling bagus yang mana gitu. Jadi semisal ada data, terus kemudian kita uji coba hasil dari sistemnya. Misalnya lah, 55%. Itu dari 20 data coba tuh. 20 variabel data coba.
kita bisa mengurangi agar kinerja sistem ini bisa didapatkan lebih tinggi lagi. Oke. Terus ada batasan nggak sih kayak berapa banyak, misal kita punya 10.000 data latih gitu. Dan kita harus juga punya data uji nih. Ada batasannya gitu nggak? Apakah kita boleh pakai semuanya untuk data latih, data ujinya misalkan cuma 5? Kalau umumnya sih, kalau kita mengikuti kaidah umum, yang kita kan kalau di semester awal kan, di awal semester kan itu, apa namanya, data yang kita dapat minimal 100 ya. Kalau kita baik kaidah umum, nanti 75% data kita jadikan sebagai data training dan 25% data kita jadikan sebagai data latih. Tapi ini tergantung sumber yang kita pakai ya. Kalau 75 dibanding 25% itu umumnya. Kalau nggak salah namanya raw data. Oke. Baiklah. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, ada lagi yang mau nanyakan tentang ekstraksi ciri dan tacit knowledge? Aman. Kalau aku sih udah cukup gitu. Kalau ada yang lain mau tanyakan. Misalnya aku tanya, kalau ekstraksi ciri cuma 1 gimana? Bisa nggak? Ekstraksi ciri Kalau cuma. menurutku sih nggak bisa. Kenapa, Steph? Nah, langsung kesimpulan. Kalau misal cuma datanya cuma 1, terus kita ngasih data latihnya beda dari data ujinya beda dari data latih, kan hasilnya jadi sistemnya nggak tahu, bingung. Terus ini Sidip mau nambahin dikit, kan cuma 1 nih. Itu adalah suatu permasalahan yang masuk ke dalam kategori if else nggak sih? Jika kan kalau cuma 1 nih, ya atau tidak. Jika iya maka ini, jika tidak maka ini. Jadi kalau misalkan ekstraksi cirinya cuma 1, itu kita nggak usah capek-capek bikin sistem cerdas, kita bikin sistem canggih aja gitu. Nah di situ sih mungkin ya. Algoritmanya masih algoritma standar komputer lah ya. Masih sederhana, masih if else gitu. Ya, dan bisa dikatakan yang tadi itu kayak fix problemnya gitu, kayak pilihannya tuh yes or no. Kalau cuma 1 ekstraksi ciri. Ada lagi nggak yang menarik tadi pertanyaannya? Ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya sama-sama sudah sepakat deh sistem paket. Mungkin kita lanjut ke topik selanjutnya nggak sih? Boleh. Oke, jadi ketika kita ngomongin sistem cerdas, ada satu arsitektur nih yang sebenarnya kita dalami ya kan teman-teman, sebagai mahasiswa teknik biomedis gitu. Nah, sistem arsitektur yang kita pakai ini adalah kita kenal juga dengan jaringan saraf tiruan, atau bahasa kerennya adalah artificial neural network gitu. Jadi dia ini adalah sebuah algoritma yang mengibaratkan komputer itu dapat berpikir dengan seperti jaringan saraf manusia, di mana nanti ada suatu permasalahan, terus nanti dibuat cabang-cabang gitu yang kita kenal sebagai nodes, terus nanti ada di sini ada nodes, di sini ada nodes, di sini ada nodes, dan menghasilkan suatu kesimpulan kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin tentang ANN gitu. Mungkin ini ya, aku berangkat dari kesimpulan dulu ya, nanti ditambahin sama yang lain. Jadi ANN ini kan bahasa Inggrisnya Artificial Neural Network. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia artinya jaringan saraf tiruan. Nah,
kita kenal dulu nih, kira-kira jaringan saraf itu apa sih? Kalau kita ambil pengertian dari biologi, jadi jaringan saraf itu adalah otak manusia. Ini intronya dulu nih. Jadi otak manusia merupakan organ terpenting dan memiliki struktur yang sangat kompleks. Terdiri dari neuron-neuron serta penghubungnya yang disebut sinapsis. Neuron akan bekerja berdasarkan impuls atau sinyal yang diberikan padanya dan meneruskan pada neuron lain. Jadi kalau bisa kita artikan dari biologi, sistem saraf itu sistem yang menghubungkan dari eksternal menuju gerakan ya, kurang lebih seperti itu ya. Dari eksternal kemudian nanti diproses sama otak, bisa jadi gerakan ataupun pemahaman. Kemudian kalau jaringan saraf tiruan, adalah sistem komputerisasi sebagai pemroses informasi yang memiliki karakter mirip dengan jaringan saraf biologi pada saat menangkap informasi dari dunia luar. Nah, maksud dari jaringan saraf tiruan adalah berusaha membuat sebuah model komputasi yang dapat menirukan rangkaian cara kerja jaringan saraf biologis. Jadi kalau di istilah biologi kita kenal neuron, akson, terus sinapsis, dendrites. Mungkin kalau di sistem jaringan saraf tiruan kita lebih mengenal seperti nodes, kemudian ada threshold mungkin ya, dan lain-lain. Ini kalau dari saya pengertiannya seperti itu. Kalau yang lain mungkin ada yang mau nambahin tentang HNN? Mungkin aku tambah dikit ya. Jadi ANN itu ini apa ya, bisa dikatakan arsitektur yang cukup cerdas gitu. Dan tadi benar kata Ian tadi, kita ngomongin tentang bagaimana dia itu memproses seperti otak manusia. Nah, seperti yang kita tahu contoh-contohnya ANN itu sudah banyak diaplikasikan di manusia, seperti ada yang namanya convolutional neural network gitu kan, yang digunakan untuk memproses gambar gitu atau image processing gitu. Kita kenal di kelas PCB, prosesan citra. Terus ada juga recurrent neural network. Ini dipakai untuk menganalisis suatu audio. Jadi kalau misalkan kalian tahu Siri atau misalkan Cortana atau misalkan Google, itu mereka menggunakan ini recurrent neural network. Dan yang terakhir ada autoencoder atau shallow linear. Jadi ini dipakai untuk principal comprehend analysis gitu. Jadi sepertinya sangat ribet sih kalau aku lihat di YouTube gitu tentang yang autoencoder ini gitu. Tapi kita lupakan dulu ya, kita fokus ke CNN. Si CNN atau yang recurrent neural network aja gitu, yang buat audio sama image gitu. Dan ibaratnya tadi karena kita mengibaratkan dia sebagai otak manusia, pasti ada yang namanya persepsi gitu kan. Ada juga kayak tadi toxic knowledge yang kata Ian itu, kayak yang sesuatu yang kita dapatkan setelah kita ngobrol nih sama si pakarnya gitu. Nah, oleh karena itu ada dua jenis nih, ada jenis-jenis neuron nih dalam artificial neural network gitu. Yang paling ini ya, yang paling dasar tuh namanya ada dua jenis. Yang pertama adalah perceptron gitu. Perceptron. Jadi ini adalah jadi dia itu dari banyak several binary input. Jadi dari banyak input dia akan menghasilkan satu output atau single output. Dan ini merupakan dasarnya dari ANN. Cuman sekarang udah nggak terlalu banyak dipakai. Di sini terdapat weights yang menjadi skala kepentingan dari suatu input untuk berpengaruh ke output. Jadi seperti yang kita tahu tadi nih tentang ekstraksi. Jadi misalkan kita punya 7 nih, tapi ibaratnya yang benar-benar berpengaruhnya besar itu cuma 3. Nah,
si 3 ini bisa kita bedakan dengan yang namanya wage gitu. Jadi skala kepentingan bisa kita ubah. Dan juga ada yang namanya bias atau bias ya. Jadi bias ini gunanya untuk memudahkan kita mendapatkan output yang dituju atau membuat perseptron itu aktif. Jadi sebenarnya lebih gampang tuh kalau kita ada ininya sih, apa namanya, bisa kita tulis gitu, karena ilmu itu aneh ya, karena kita ngomongin tentang otak manusia, cuman bisa diaplikasikan dalam bentuk sebuah persamaan matematika gitu. Dan terakhir tadi Ian ngomong tentang threshold gitu. Threshold itu adalah faktor mana yang paling berpengaruh dalam menentukan keputusan. Jadi ibaratnya kita sudah melakukan sebuah persamaan matematika nih untuk ada weight, ada bias di sana dan didapatkan suatu angka. Nah, threshold ini yang kita pakai untuk menentukan ini itu layak masuk ke kesimpulan yang ini atau yang ini. Ini kalau gampangnya kita ingat-ingat YOLO lah ya, YOLO. Jadi threshold-nya tuh kita bisa atur mau 30% atau misalnya 50%. Terus yang kedua, ada fungsi namanya sigmoid neuron. Nah, sigmoid neuron ini yang umum digunakan di ANN. Karena si perseptron tadi ini ada kelemahan gitu. Ibaratnya kalau ada perubahan kecil oleh bias pada suatu neuron, maka mengubah hasilnya, bisa dapat mengubah hasilnya. Jadi perseptron tadi itu hasilnya masih 0,1 gitu. Masih ya dan tidak. Nah, di sigmoid neuron dia ngasih dia memiliki sebuah keunggulan dengan perubahan bias yang nilainya sangat kecil gitu. Jadi output plus delta output yang nilainya tuh kayak kecil banget. Sehingga angkanya tuh bisa jadi nggak cuma 0,1 tapi 0,638, 0,521 dan 0,0, lainnya. Nah, jadi si sigmoid neuron ini tuh dia memiliki proses belajar bagi si dataset yang kita berikan. Jadi kalau misalkan sering-sering diajarin, sering-sering diganti-ganti, dia nggak bakal halu gitu, dia nggak bakal pusing, nggak bakal muntah gitu ibaratnya sistem cerdasnya, tapi dia bisa belajar. Nah, jadi sigmoid neuron itu seperti ini, dan kalau kita tahu bentuk fungsi sigmoid neuron itu dilambangkan sebagai tau sama dengan 1/1 plus E pangkat negatif Z gitu. Atau 1/1 plus eksponensial Z-nya itu adalah persamaan ini. Si sebutannya lupa. WX plus B apa ya? Weight dikalikan si angkanya ditambah bias gitu. Kali X ya? Iya. Jadi nanti hasilnya pun bakal kayak set gitu. Harus ada gambarnya sih sebenarnya. Oke. Kalau ini apa namanya? Kan ada namanya single layer sama multi layer. Kalau single layer kan input, terus input layer langsung ke output. Terus ada kalau multi layer kan input, terus hidden layer, entah berapa hidden layernya, terus ke output. Sebenarnya penambahan hidden layer tuh fungsinya buat apa sih? Nah, mungkin ada yang bisa menambahkan dulu tentang hidden layer nih, karena sempat bingung nih saya juga waktu di kuliah, apa sih gunanya hidden layer? Biasanya hidden layer ini digunain di backpropagation. Tapi kuliah NN kayak gimana nih hidden layer? Mungkin ada yang tahu teman-teman. Mungkin aku mau menjelaskan, tapi aku juga nggak tahu ini benar apa enggak, setauku ya. Setauku tuh kalau misalnya untuk mendeteksi angka ya, misalnya angka 4. Jadi misalnya hidden layer yang pertama, dia mengenali angka 4 itu dari garisnya, misalnya garis miring gini, garis horizontal sama vertikal. Hidden layer kedua misalnya lebih pendek lagi, patah-patah. Jadi ada garisnya patah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi hidden layer itu kayak kemungkinan
apa ya, yang bisa dibuat untuk menjadi angka 4 gitu. Jadi kayak ini gak sih? Kayak semisal kita istilahnya seperti saringan ya. Jadi dari awalnya dari yang umum, kemudian semakin spesifik, sehingga hasil yang didapatkan tuh bisa lebih pasti ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Berarti kalau dari cara kerja, kalau kita membandingkan single layer dan multi layer, berarti jelas lebih bagus multi layer ya, kesimpulannya. Gimana? Kan ada tuh yang di Perceptron, ada yang single layer, ada yang multi layer. Kalau kita bandingkan cara kerja yang lebih spesifik, cara kerja yang lebih bagus, berarti dari pengertian yang tadi kita bahas, multi layer memberikan hasil yang lebih akurat. Di layer? Menurutku sih iya, soalnya kan data yang dimasukin, data latihnya lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita mau mendeteksi itu, misalnya tadi angka berapa, dicocok-cocokkan yang paling mirip, nanti kalau datanya yang dimasukkan lebih banyak kan lebih banyak yang mirip, jadi lebih tahu gitu. Oke. Aku juga berpikirnya seperti itu sih. Oke. Baiklah kalau begitu. Masih ada lagi nggak nih yang mau kita bahas hari ini? Tentang weight. Ya, terus ini sih kalau di video yang aku tonton tuh ada yang namanya chain rule gitu. Ya. Apa namanya? Dia bentuknya itu seperti ini sih, turunan-turunannya. Chain rule apa chain rule, Leo? Chain rule derivatif. Kalau apa rule ya? Kayaknya kalau nggak salah rule deh. Iya, chain rule. Ini aku lagi cari juga nih. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang chain rule ini gitu. Karena kalau yang aku catat gitu di sini itu tuh dari sebuah nilai alfanya itu diturunkan terus untuk nilai alfa sebelumnya itu dipakai untuk mendapatkan nilai alfa setelahnya. Apa ya sebenarnya? Jadi alfa L-1 dipakai untuk menemukan nilai alfa L-nya. Jadi terus ke bawah terus. Aku kurang tahu. Baru dengar juga sih istilahnya. Ini aku lihat di video yang di YouTube itu yang 3 blue 1 brown itu. Dan aku bisa minta tolong itu nggak bacain rumusnya aktivasi. Yang A sama dengan activation itu ya. Activation. Oh, itu namanya aktivasi ya. Activation function. Itu mungkin bisa menjawab generalnya itu sih, menurutku sih gitu. Soalnya kan aktivasi 1 itu didapat dari layer yang pertama, terus aktivasi yang kedua itu dapat dari yang layer yang pertama, jadi kayak saling berhubungan gitu antar layernya. Oh iya. Iya sih, kalau di sini apa ya? Untuk weight-nya dia sama untuk dia kan fungsi itu kayak fungsi sigmoid dikalikan weight dikalikan aktivasi sebelumnya ditambah bias. Tambah bias. Jadi dia digunakan untuk ini tuh dipakai di mana ya? Jadi dia cuma memakai yang sebelumnya untuk yang untuk prediksi yang selanjutnya. Kayaknya pernah dipakai ya, tapi di mana ini? Dipakai. Itu mah filter Kalman nggak sih? Oh, Kalman filter itu mah. Iya. Tapi dipakai juga di chain rule gitu. Jadi mungkin juga ini ya. Kalau kita kemarin di Kalman kan kita bicara soal itu dipakai terus tuh biar komputasinya ringan ya.
Iya, untuk beban komputasinya lebih ringan sih. Mungkin juga salah satu fungsinya itu kali ya, kan sistem cerdasnya cukup kompleks ya, dan akhirnya untuk memberikan beberapa solusi alternatif ya, mungkin ANN ini salah satu yang dipakai juga karena beban komputasinya tidak terlalu berat. Mungkin kalau aku hubungin doang sih. Yeah. Bisa jadi sih ya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, kira-kira ada yang udah nyoba-nyoba belum tentang bikin ANN buatan kalian sendiri itu? Mungkin Adip atau Ian atau Stevi mau nyeritain nih apa yang mungkin sudah pernah nyoba atau gimana gitu. Kebetulan belum pernah sih. Kemarin nyobanya yang kalau yang sebelumnya emang KNN. KNN-nya bukan neural network ya. Nearest neighbor. Tetangga. KNN. Dip gimana, Dip? Kalau aku sih nyobanya bukan AN juga, tapi LVQ. LVQ ya? Iya, kan kita sekelompok, Dip. Iya. Kalau Stevi gimana, Stevi? Sama juga sama Ian, juga nyoba yang KNN. Jadi mungkin untuk KNN ini kita masih belum terlalu itu, belum sampai sempat nyoba ya. Iya. Oke, kita juga masih banyak pertanyaan. Ini kalau mau kita bahas apa lagi nih? Kayaknya udah cukup panjang nih kita perbincangannya. Aku mencoba menyebutkan ANN aja. Boleh. Akhirnya. Mungkin kalau dari, kan ini kita juga nggak pakai penjelasan apa-apa ya, maksudnya kita cuma ngobrol. Jadi ANN ini kenapa kita bilang dia sistem, kenapa dia dipersepsikan sebagai jaringan saraf virtual, karena kalau kita lihat sistem kinerja otak juga, ketika semakin banyak yang terhubung, artinya ketika pemikiran kita semakin banyak yang terhubung, artinya sistem kerja otak kita semakin maksimal. Nah, di ANN ini juga seperti itu. Kalau semisal semakin banyak data valid, semakin banyak variabel, juga akhirnya kan semakin banyak tuh klasifikasi yang bisa nanti memberikan kesimpulan di akhir. Jadi ketika semakin banyak data, semakin banyak variabel yang valid akan memberikan hasil yang lebih baik. Cuman tadi itu persamaan yang digunakan tentunya berbeda dengan persamaan lain. Kalau di sini kan tadi ada kayak bias, weight, terus ada threshold dan lain sebagainya, dan di yang lain pun juga ada istilah-istilah yang beda. Mungkin seperti itu untuk ANN. Dan kalau kita belajar mata kuliah lain tuh ada perkembangan NN yang lain gitu kan. Ada DNN, ada CNN gitu kan. Yang dipakai untuk berbagai macam kegiatan gitu. Dan menarik sih sebenarnya ANN ini ya. Kayaknya untuk video kita kali ini sampai sini dulu aja nih. Untuk ya, sepertinya cukup. Sistem cerdas. Oke, aku tutup ya kalau gitu ya. Silakan ditutup ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Kalaupun nanti ada yang nonton, kami juga ucapkan terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih membingungkan, kita juga masih sama-sama belajar. Bisa tanya apapun di kolom komentar. Kalau kami tidak sibuk, kami akan membalas satu persatu. Saya Alfian Muhammad Nur, pamit undur diri. Saya Fadil Maulana. Di Muhammad Wildan. Saya Stevi Sari. Kami sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita